Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan untuk pagi hari ini, di mana Tuhan boleh mengizinkan kami bangun kembali dari tempat tidur kami, bernapas kehidupan yang baru dengan tidak kekurangan sesuatu apapun. Itu semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Bapa Surgawi, sebelum kami mulai aktivitas kami pada pagi hari ini, kami mau terlebih dahulu bersekutu dengan Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam dan demi nama anak-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-6 atau yang ke-5. Demikian kesaksian firman Tuhan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Menyambut kedatangan Sang Raja Damai. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, ketika kita menyambut kedatangan seseorang, maka kita memerlukan segala persiapan. Seperti beberapa khotbah di renungan harian yang lalu, bagaimana ketika kita mau menyambut kedatangan seorang pimpinan negara, seorang presiden ke suatu tempat, suatu daerah, maka persiapan yang dilakukan adalah persiapan yang sangat maksimal. Demikian pula dalam nats ini bagaimana kita mau menyambut kedatangan Sang Raja Damai. Benar, 2000 tahun yang lalu Sang Raja Damai itu sudah datang. Sang Raja Damai itu sudah menggenapi nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya dalam nats ini, di mana Yesaya hidup 100 tahun sebelum kedatangan Sang Mesias yang menggenapi nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya tersebut. Keadaan bangsa tersebut pada saat itu yang sedang gusar, yang sedang dilanda kesusahan, kelaparan, bahkan hilang rasa damai dalam hidup mereka. Karena apa? Karena keadaan pemerintahan yang tidak stabil, yang menjauh daripada Tuhan, yang tidak lagi berpengharapan dalam Tuhan. Bahkan ada nubuatan yang berkata bahwa mereka akan dibuang ke Babel. Inilah menjadi salah satu hal di mana mereka perlu diberikan rasa aman, rasa damai melalui perkataan firman Tuhan. Dan kita lihat bagaimana Yesaya menyampaikan hal tersebut. Meskipun kemudian hal ini merujuk kepada suatu nubuatan yang kemudian digenapi di dalam diri Sang Mesias, Sang Juru Selamat hidup mereka. Karena rasa damai itu tidak hanya sekedar lepas dari permasalahan kedagingan saja, tetapi lepas dari permasalahan kungkungan dosa, lepas dari permasalahan kerohanian yang merujuk kepada dosa pelanggaran yang perlu dilepaskan dalam hidup seseorang. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, Sang Raja Damai yang sudah datang 2000 tahun yang lalu, yang kita akan sambut kedatangan yang kedua kali untuk menggenapi segala nubuatan yang dikatakan dalam Alkitab. Maka kita perlu mempersiapkan diri kita, bagaimana kita perlu diberikan ketenangan dan rasa damai. Rasa damai itu tidak berarti hanya sekedar sebagaimana dikatakan dalam Kamus Bahasa Indonesia, ada rasa aman, tentram, tenang, gak ada kerusuhan, gak ada perang, gak ada permusuhan. Tetapi rasa damai, ketenangan itu ada ketika kita berada dalam situasi yang hiruk pikuk pun kita tetap bisa damai. Keadaan masalah yang silih berganti pun kita bisa tetap damai. Karena apa? Kita memiliki iman di dalam Tuhan. Kita memiliki Raja Damai yang telah datang
yang telah masuk di hati kita. Bagaimana kedamaian itu boleh berdiam dalam diri kita, karena Dia senantiasa berkenan tinggal diam dalam hidup kita. Damai tidaklah berarti berada di suatu tempat yang tanpa keributan, kesukaran, atau kerja keras. Kedamaian justru berarti berada di tengah-tengah semua itu. Namun hati kita memiliki ketenangan. Itulah makna kedamaian menurut Catherine Marshall. Lalu menurut Konfusius, saling bertemu dan menjadi kawan adalah mudah, tetapi tetap bersatu dan hidup damai, itulah yang sukar. Mari kita sambut kelahiran Sang Raja Damai, tinggal diam di hati kita, agar Dia menjadi penasihat ajaib, Allah yang perkasa, dan Bapa yang kekal. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang telah kami dengarkan. Mampukan kami untuk menjadi para pelaku kebenaran firman Tuhan, yang menyambut Engkau Tuhan Sang Raja Damai dalam hidup kami, yang menjadi penasihat ajaib, Allah yang perkasa, dan Bapa yang kekal, tinggal diam dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.